Selamat sore Bapak Gregorius, saya Ellen Felicia dengan NIM 20G10035 dari Prodi Akuntansi ingin mempresentasikan mengenai pengampunan dalam Kristiani. Pengampunan dalam Kristiani merupakan salah satu elemen sentral kehidupan Kristiani. Pengampunan menjadi karakteristik dari gereja mula-mula dan menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 43 adalah suatu lambang kepercayaan pada pendiri melalui siapa pengampunan dosa dijamin. Di dalam doa Bapa Kami, di mana orang-orang percaya memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kami atas kesalahan yang telah kami lakukan saat kami mengampuni orang-orang yang salah kepada kami. Lalu Yesus menekankan lebih lanjut. Yesus menasehati dan memperingatkan bahwa jika pengampunan ditahan, maka Bapa di surgawi tidak akan mengampuni. Mengampuni orang sangat penting. Bahkan saat Petrus bertanya tentang seberapa penting seseorang harus mengampuni, Yesus menasehati untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Dan Yesus mengakui jika penghinaan dalam dosa seperti penghujatan tidak dapat diampuni. Pengampunan tidak diberikan tanpa hukuman. Pengampunan dosa kadang-kadang dikaitkan dengan pertanyaan tentang kuasa dari kunci-kunci yang dengannya para kleris didelegasikan oleh Kristus untuk menahan pengampunan dan karenanya menolak akses ke kerajaan surga. Jika ada surat perintah yang tepat. Jika pengampunan dipandang sebagai sarana menuju pembangunan komunitas di antara para pengikut Yesus, dipercepat dan diperluas oleh pemahaman teologis tentang kematiannya. Tradisi kasuis dalam teologi moral Kristen mencari cara-cara di mana pengampunan dapat diperoleh oleh orang yang bertobat. Para reformis di abad ke-16 mengecam doktrin Katolik indulgences, pengampunan sementara dari hukuman atas dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk pertama kalinya, Konsili Trente tidak hanya mengkuduskan praktik pengakuan sebagai sakramen bagi gereja universal, tetapi juga mengarahkan agar semua umat beriman yang telah mencapai usia akal untuk melakukannya setahun sekali. Hari ini pengampunan memiliki arti penting ekumenis dan begitu penting. Pengangkatan bersama dari anatemas antara Katolik dan Ortodoks adalah satu langkah menuju satuan gerejawi. Salah satu upacara yang sangat kaya dari Jubil, gerakan koalisi internasional di lebih dari 40 negara yang menyerukan pembatalan hutang dunia ketiga yang tidak dapat dibayar pada tahun 2000. Dijuluki Hari Pengampunan, dilakukan pada 12 Maret 2000, selama musim pertobatan Prapaskah. Di sana, Paus Yohanes Paulus II memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota gereja, dan khususnya dosa yang dilakukan atas nama gereja. Gelombang pengampunan yang diluncurkan dalam berbagai cara oleh gereja-gereja telah menyebar ke ranah sosial, di mana efektivitas pastoralnya terlihat dalam organisasi-organisasi seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, di antara program-program serupa yang lainnya. Sebagai cara untuk mempromosikan perdamaian, pengampunan menyembuhkan luka-luka yang ditimbulkan oleh perselisihan sipil melalui penyesalan terhadap yang bersalah, pengakuan publik atas kejahatan mereka, dan konfrontasi terakhir serta penyembuhan oleh para korban. Demikian presentasi saya mengenai pengampunan dalam Kristiani. Terima kasih.